Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional dalam literatur Islam. Saya Andi Masruria dengan NIM 501200530 akan menjelaskan materi bagian pertama. Perdagangan internasional menurut pandangan Islam adalah proses jual beli yang terjadi antar orang dan negara, bukan antar individu dari suatu negara, bertujuan agar terjadinya proses pertukaran barang dan jasa serta sebagai elemen produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan dari pihak yang melakukan pertukaran. Maka disyariatkan perdagangan internasional adalah tidak mungkin suatu bangsa dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Dan disyariatkan pula bahwa perdagangan internasional adalah kemaslahatan antar negara, tolong-menolong, serta melengkapi sebagian negara atas sebagian lainnya. Oleh karena itu, perdagangan internasional menurut Islam adalah tidak mungkin seperti yang dianut oleh kaum kapitalis yang cenderung selfisme. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asnawi, NIM 5012000544. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yang mana Islam mempunyai dua pandangan dalam persoalan perdagangan internasional. Yang pertama, asas perdagangan didasarkan pada dagangannya, bukan komoditi seperti di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan yang kedua yaitu perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri Islam. Materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Epita Loka dengan NIM 501200623 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jauh sebelum perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Hal tersebut diterapkan oleh ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam. Beliau menyoroti mengenai masalah ekspor dan impor. Adapun pemikiran Abu Ubaid bin Salam mengenai ekspor dan impor dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional. Abu Ubaid bin Salam mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang telah diberlakukan sejak zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan hal tersebut dengan mengirimkan Rasulnya dan agama Islam. Yang kedua yaitu cukai untuk bahan makanan pokok lebih murah. Hal tersebut bertujuan agar impor barang berupa bahan makanan pokok lebih banyak masuk ke Madinah pada masa itu. Dan yang ketiga yaitu tidak semua barang dapat diambil cukainya. Ada batasan dalam mengambil biaya cukai. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Rina Juli Ramawati, NIM 501200545. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Islam memiliki sejumlah reguler mengenai perdagangan internasional yang sangat kontrak dengan perdagangan internasional, antara lain: 1. Aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. 2. Seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam didasarkan pada pemilik barang, bukan asal barang. Yang keempat, perdagangan dari negara non-muslim yang memiliki perjanjian dengan negara Islam ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara dua belah pihak. Yang kelima, membolehkan perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan Islam. Saya Soleha, NIM 501200522 akan melanjutkan penjelasan dari Rina Yuli. Dalam menjalankan perdagangan internasional, setiap negara juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, pengarang buku Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya: 1. Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan. 2. Perdagangan internasional dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslim.
3. Kegiatan perekonomian harus dipimpin oleh seorang muslim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 501200540. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang etika perdagangan internasional dalam konsep Islam, yaitu yang pertama, internalisasi nilai-nilai spiritual keagamaan Islam. Yang kedua, penekanan kehalalan produk ekspor dan impor. Yang ketiga, pencegahan praktik suap dan korupsi. Yang keempat, pencegahan praktik riba. Kelima, penerapan kesetaraan timbangan dan takaran. 6. Penerapan akuntansi syariah dalam ekspor dan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Prasa. Saya akan melanjutkan materi dari topik contoh perdagangan internasional dalam literatur Islam, yaitu barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang dimiliki, nilai yang sesuai dengan disepakati. Contohnya, Indonesia menukarkan pesawat dengan barang ketan Thailand dan Pepsi ditukarkan dengan kapal perang Uni Soviet. Sekianlah materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.